Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan segala rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk beramal saleh di pagi hari ini. Masya Allah, dengan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian yaitu terkait tentang fikih jenazah. Dan tentunya ini merupakan tanda-tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang Abdullah bin Mubarak itu pernah memberikan nasihat bahwa di antara tanda ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tidak peduli kepada kita itu ada 3. Maka yang pertama, tandanya itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang hamba yang sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Dan seburuk-buruknya hal yang tidak berguna itu adalah perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama teman-teman yang buruk. Teman-teman yang buruk, tetangga-tetangga yang kurang mempedulikan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengingatkan tentang negeri akhirat. Maka ini merupakan tanda yang kedua. Dan tanda yang ketiga itu adalah ketika akhlak kita kepada sesama manusia itu juga buruk. Kenapa? Karena akhlak yang buruk kepada manusia ini merupakan sebuah kezaliman, dan kezaliman ini akan dibawa sampai hari kiamat. Nah, ketika 3 tanda ini terkumpul pada seorang hamba, maka disitulah kata Ibnu Mubarak merupakan sebuah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mulai melupakan kita. Sehingga dengan berkumpulnya kita di pagi hari ini, sholat maghrib, kita sholat subuh berjamaah bersama para tetangga-tetangga yang saleh, yang di sini kita akan membahas sebuah fikih jenazah yang dari situ kita bisa tumbuhkan akhlakul karimah kepada keluarga, kepada sesama. Maka di situ merupakan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tanda keburukan itu adalah 3 yang tadi, maka alhamdulillah dari sebuah perbuatan saleh yang seperti ini, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Taala bahwa ini merupakan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada pertemuan yang lalu telah singgung tentang permasalahan fikih jenazah, yaitu tatkala sebelum jenazah itu atau sebelum orang itu dicabut nyawanya. Maka pertama-tama mulai dari kita mentalkin dirinya untuk membimbing untuk la ilaha illallah. Dan cara membimbing la ilaha illallah sebagaimana kita sudah bahas, bahwa ketika orang itu sudah mulai dalam keadaan genting, maka jangan terlalu ramai dalam kamar tersebut. Jadi ketika misalnya ada orang yang sakitnya sudah parah, yang mungkin juga kata dokter yang dilihat dari indikasi-indikasinya, bukan berarti dokter mau mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena memang ada indikasi-indikasi bahwa orang tersebut memang umurnya itu sudah mau habis. Maka ketika ini terjadi, maka orang tersebut ditemani oleh 1 orang, maksimal 2 orang. Jangan sampai apa yang terjadi yang mungkin keumuman orang zaman sekarang, ketika orang itu sudah sakit parah dibawa masuk semuanya, keluarganya, sampai cucu-cucunya itu dimasukin ke dalam sebuah kamar. Ya udah, pengen cucu, pengen lihat kakek dan segala macam. Ini nggak perlu. Ini keadaan genting, kesempatan terakhir, gimana caranya orang tersebut bisa mengucapkan la ilaha illallah sebagai kalimat terakhir di dunia. Sehingga ketika ini merupakan sebuah keadaan yang betul-betul genting, maka hendaknya ruangan tersebut itu disterilkan, biar orang kesayangannya, apakah anak kesayangannya atau istri atau suami, itu yang menemani dan berusaha untuk membimbing dia mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalau memang ramai, maka otomatis konsentrasi pun juga bisa buyar. Tetapi kalau misalnya keadaannya sepi,
Alhamdulillah, Pak, ayo Pak, kita ucapkan la ilaha illallah pelan-pelan. Dan kalau memang ternyata setelah kita ajak 3 kali dia belum merespon, kita tetap sabar. Kita tetap sabar, tunggu 10 menit, 15 menit, ajak lagi, Pak, Bu, ayo mengucapkan la ilaha illallah 3 kali lagi. Itu kenapa? Karena kalau lebih dari 3 kali ini justru malah terlalu sering. Dan kata para ulama, seseorang itu ketika disebutkan yang terlalu sering, mungkin dia malah jadi jenuh dan akhirnya males, atau dalam artian udahlah, seperti itu. Sehingga setelah 3 kali kalau memang tidak merespon, sabar lagi, tunggu lagi 15 menit lagi, tuntun lagi. Jadi memang dalam keadaan ini merupakan keadaan genting, dan orang yang menemani si calon jenazah ini memang dia harus orang yang sabar, sehingga jangan orang sembarangan yang baru nuntun 1 jam 2 jam, udah capek, gantian. Makanya seperti ini jangan. Biarkan orang yang sabar yang bisa menuntun orang tersebut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan apabila sudah berhasil mengucapkan la ilaha illallah, maka semua diam. Sehingga ketika misalnya orang tersebut berhasil mengucapkan la ilaha illallah, semua diam. Kita nggak usah ajak ngomong, nggak usah bilang apa-apa. Kenapa? Karena permasalahan talqinnya sudah selesai, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dan kalau memang harus dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai keluarga pun lebih tenang, lebih ridho. Alhamdulillah. Gimana Bapak meninggalnya? Alhamdulillah, kalimat yang terakhir diucapkan la ilaha illallah. Selesai. Apalagi yang kita mau harapkan? Alhamdulillah, ini merupakan udah husnul khatimah insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga kalau misalnya orang tersebut sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka sudah selesai, nggak perlu diajak ngomong lagi, kecuali kalau dia ternyata tiba-tiba berbicara kayak, nah, Bu, Dek, tolong ambilin Bapak minum, haus. Maka setelah nanti diberikan minum, baru kita tuntun lagi, Pak, yuk kita ucapkan la ilaha illallah. Balik lagi, diajak 3 kali, tunggu sampai respon. Ketika dia udah merespon la ilaha illallah, semua dia. Kalau nanti ada suster, ada dokter masuk, Pak, cek ya Pak, gimana apa segala macam. Kalau dia ngomong selain la ilaha illallah, balik lagi bilang, kita tuntut, Pak, ayo Pak, la ilaha illallah segala macam. Sehingga orang kalau udah seperti ini memang harus disiapkan, termasuk kita, ya kan? Karena di keluarga kita ada orang-orang yang kita sayangi. Kalau memang udah ada anggota keluarga kita yang mengalami hal seperti ini, udah, masalah dunia entar dulu, masalah repot ini repot itu entar dulu. Saya mau fokus menuntun keluarga saya, ayah saya, ibu saya, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang punya anak, dikasih tahu. Nah, gini loh ya. Nanti kalau misalnya bapak udah gimana, kalau ibu udah gimana, atau sama suami sama istri, kasih tahu. Gini loh, ya. Dituntun untuk la ilaha illallah 3 kali. Pokoknya gimana caranya supaya bapak atau ibu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jangan sampai itu. Karena kalau yang seperti ini kelewat, luput, nangis kita dan merasa rugi. Ya Allah, ngapain saya waktu itu malah kerja. Dan subhanallah, apalagi zaman sekarang, zaman makin edan. Kemarin baru saya pernah ceritain di situ kan, ketika ada orang yang sudah bapaknya masuk ICU, udah genting, anaknya malah liburan ke Bandung. Subhanallah, udah dibilang, nah, bapak masuk ICU. Jawaban anaknya, ya Pak, udah keburu booking hotel. La ilaha, udah keburu booking hotel, yang bener aja. Itu dalam hati saya, sudah rugi banget ini si bapak. Kasihan banget ini bapak punya anak yang kayak begini. Cuma gara-gara rugi booking hotel, semahal-mahalnya hotel paling 4 juta, 5 juta, dia nggak mau, itu angus.
dibandingkan dia kembali ke rumah sakit untuk menuntut orang tuanya mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga seperti ini perlu ditanamkan terutama bagi keluarga inti, anak, ibu, ayah, ya, suami, istri, sama-sama diingatkan nanti kalau udah begini begini loh. Jangan sampai orang lain, jangan sampai orang lain yang justru menemani keluarga inti kita yang dia bukan siapa-siapa, ditemenin cuma sama suster doang, sama dokter, atau bahkan sendirian. Maka yang seperti ini jangan sampai kejadian. Kenapa? Karena ini merupakan, ya, ini kesempatan terakhir. Ketika kita mau menjemput la ilaha illallah, menjemput husnul khatimah dengan la ilaha illallah, yang seperti ini harus dituntun. Nabi aja alaihi salatu wassalam nyuruh untuk dituntun, lakinu la ilaha illallah ala mautin. Tuntun orang yang sudah mau wafat dengan la ilaha illallah. Talkinkan orang yang sudah mau wafat dengan la ilaha illallah. Karena yang seperti ini keadaannya itu bukan keadaan yang gampang, keadaan yang sangat sulit. Kalau seandainya menutup hidup ini dengan la ilaha illallah itu merupakan permasalahan yang mudah, insya Allah cerita orang ngucapin la ilaha illallah sebelum wafat itu udah banyak. Tapi kalau seandainya kita mau dengar gimana wafatnya, berapa kali kita dengar? Gimana Pak Bapak wafat? Alhamdulillah la ilaha illallah. Jarang sekali. Gimana wafatnya? Enggak. Berhasil mengucapkan la ilaha illallah? Enggak. Gimana tiba-tiba mati? Udah begitu aja. Lewat begitu aja. Dicabut begitu aja. Tiba-tiba udah enggak ada. Tiba-tiba udah enggak ada. Kayak kemarin salah satu keluarganya, jadi kakaknya mertuanya baru meninggal, ya pasti anak tanya gimana meninggalnya ya udah lewat begitu aja, karena memang udah diabetes, komplikasi dan segala macam. Justru yang terdengar cerita gimana meninggalnya itu dia bilang, aku cinta banget sama kamu Mas. Dia bilang sama si suaminya, ya romantis sih, alhamdulillah. Ya kan kita dengarnya romantis, oh masya Allah. Jadi ini istrinya dari mertua anak, istri dari mertua. Gimana dia bilang, aku cinta banget sama kamu Mas. Habis itu digotong ke kamar mandi, karena ceritanya gini, Mas aku mau ke kamar mandi, tapi udah nggak bisa diapa lagi, digotong sama suaminya. Ketika mau ke kamar mandi, suaminya jatuh, istrinya jatuh, wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi pas digotong, si istrinya mengucapkan, itu tadi aku cinta banget sama kamu. Kita alhamdulillah dengar, masya Allah, bisa emang sampai tua deh suami istri cinta-cinta. Iya, kalau masalah romantis alhamdulillah. Kita doain husnul khotimah, insya Allah selalu kita doain. Tetapi ada kematian yang jauh lebih baik, walaupun mungkin gak romantis di mata manusia. Berhasil atau tidak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Orang kalau misalnya dia peka, dia pasti akan selalu setiap ada kesempatan, yuk ucapin la ilaha illallah. Kita di umur udah komplikasi dan segala macam, udah kena ginjal, udah kena jantung, udah kena apa segala macam, yuk ucapin la ilaha illallah. Sehingga yang seperti ini bukan perkara mudah, ini perkara sangat-sangat susah. Kalau sudah susah, maka harus dituntun. Kalau nggak dituntun, nyesel setengah mati. Sama kayak pas kematian wafatnya ayah anak. Subhanallah, setelah 3 hari anak temani di rumah sakit, akhirnya kata dokter, kata suster, Mas udah silakan pulang. Insya Allah keadaannya membaik. Anak pulang besok subuhnya wafat. Udah mati. Suster pengen marah kita nggak bisa, pengen apa-apa juga nggak bisa. Nyeselnya setengah mati Pak, sampai sekarang nyesel.
Kenapa? Karena aduh ngapain gue dengar itu susah supaya pulang. Orang udah tiga hari tanggung, biarin sampai seminggu dia masih. Cuma gara-gara kita udah buka, udah mulai bisa pulang, bisa tidur sebentar, istirahat, ntar balik lagi. Akhirnya subuh selesai sholat subuh, udah ditelepon udah nggak ada. Ya, cuma ya udahlah begitu. Artinya itu merupakan kesabaran. Artinya kita aja sebagai anak 3 hari nungguin, nuntun, gitu. Itu aja ngerasa capek. Dan harusnya seperti ini lebih ditekankan lagi. Nah, jangan ditinggalin sampai wafat, jangan ditinggalin, jangan pulang. Kalau memang harus mau pulang langsung balik lagi. Jangan tidur di rumah. Buat apa ada ruang tunggu, uang ini di rumah sakit? Itu semuanya supaya bisa ditemenin setiap ada kesempatan, dituntun orang tersebut untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Adapun hari-hari kemarin dia mengucapkan la ilaha illallah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima. Tetapi kita pengen betul-betul memastikan, iya betul, sebelum meninggal saya menyaksikan ayah saya, ibu saya, orang kesayangan saya, dia mengucapkan la ilaha illallah. Sebelum wafat saya yang menuntut. Itu alhamdulillah. Disitulah bentuk berbakti, baik dari istri ke suami, dari suami ke istri, dari ayah ke anak. Seperti itu. Percuma kita sekolahin anak kita tinggi-tinggi, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Tapi nanti kalau di hari tua kita kemudian kita nggak ditemenin, mau ngapain? Mau ngapain? Cuma kebahagiaan, cuma dunia doang. Wah, anak saya udah bisa begini, anak bisa begini. Giliran udah hari-hari terakhir ditanya anakmu apa? Ini mana anakmu nggak ada. Cuti ini jauh lebih penting daripada cuti lebaran, cuti akhir tahun. Lebih penting yang seperti ini. Lebih penting daripada cuti Lailatul Qadar. Lebih penting daripada cuti Lailatul Qadar. Cuti udah jagain ini orang tua. Habis kalau bukan anaknya yang jagain, siapa? Seperti itu. Gantian dia sama ayahnya sama ibunya, bu syifan ya. Jadi selama 24 jam itu ada yang jagain, ada yang siap menuntut. Ada yang siap menuntut. Kalau memang dia di ICU kita nggak boleh masuk, kita izin sama suster. Masa nggak boleh masuk bareng 10 menit? Kalau emang harus kasih uang ke suster, kasih uang tuh. Suster mama, donat kayak apa? Macam-macam lah di Indonesia ini, insya Allah bisa. Izin mas bentar mau masuk. Rumah seperti ini. Aku nggak boleh masuk apa segala. Izin, oh silakan Pak, jangan lama-lama. Bisa, semua bisa kalau memang diusahakan. Tapi kalau kita udah bilang, udah segala macam, udah nyerah duluan, padahal ini keadaan orang dia aja yang sedang memperjuangkan nyawanya belum nyerah kok. Kita yang udah nyerah. Makanya seperti ini betul-betul diusahakan karena ini kesempatan terakhir supaya kita membantu orang yang paling kita sayangi menjemput husnul khotimah. Kemudian ketika nanti setelah itu dia akhirnya wafat, maka kita juga sudah bahas bahwa ketika ruh itu dicabut, maka dicabutnya itu ke atas dan mata itu terbelalak mengikuti arah ruh dicabut. Makanya rata-rata orang meninggal itu ketika dia meninggal matanya terbelalak ke atas dan mulutnya itu menganga. Kenapa ya? Memang karena Rasulullah SAW itu tadi Abu Basir bahwa mata itu memandang sesuai dengan arah ruh dicabut. Sehingga ketika ruh itu dicabut dari kepala, makanya kalau orang sudah mau meninggal itu biasanya kakinya itu mulai dingin, warnanya pun berubah. Karena memang ya ruhnya itu sudah mulai dicabut. Baru yang terakhir itu adalah kepala. Ketika ruh dicabut ke atas, maka mata itu melihat ke atas di mana arah ruh dicabut dan mulut itu terbelalak. Kenapa mulut terbelalak? Karena mulut itu terbelalak, ya kata para ulama, menahan rasa sakit.
Sebagaimana kata Rasul alaihi salatu wasallam, ala inna lil mauti la sakarat, bahwa ketahuilah yang namanya kematian itu, ruh dicabut itu ada rasa sakitnya, ada rasa sakit. Sehingga ketika ruh itu dicabut, mata mengikuti, mulut pun, ya namanya orang menahan sakit, wafat. Nah, sehingga ketika sudah wafat, mata terbelalak, mulut terbuka, maka yang pertama kita lakukan itu adalah kita tutup mata, kita tutup, kita pejamkan, kemudian mulutnya kita tutup. Setelah kita tutup, maka jangan lupa kita peluk untuk terakhir kalinya. Sebagaimana dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah memeluk sahabat yang wafat, sehingga setelah ditutup matanya, ditutup hidungnya, kemudian setelah diberi doa, terserah doanya apa aja yang baik-baik. Semoga datang Allah Subhanahu, mudah-mudahan dosanya diampuni, pahalanya diberikan penggandaan yang banyak oleh Allah Subhanahu. Terus sambil diberi, sehingga nggak terbayang ketika ada yang seperti ini, keluarga inti malah nggak hadir, malah hadirnya belakangan. Udah ditutup, udah segala macam, baru ditelepon. Nah, di mana? Masih di kantor. Masih di kantor. Ini nggak kebayang subhanallah. Di kantor. Ada yang lebih penting ternyata daripada keluarga inti udah sekarang. Seperti ini. Sehingga yang seperti ini perlu kembali diingatkan di zaman dan alhamdulillah seperti ini. Yang paling baik itu adalah ketika diberikan contoh. Dulu ketika nenek Ana wafat, itu ibu Ana beserta kakak-kakaknya, kemudian ibu Ana anak terakhir, itu nggak pernah hilang shift. 24 jam selalu ada. Hari ini giliran siapa? Giliran ibu. Besok giliran siapa? Besok kakak. Kadang satu hari ganti-gantian apa segala macam. Sehingga dari situ kita langsung terpatri, betul-betul terpatri. Dan berarti kita sudah orang tua aja yang udah lagi capek-capeknya. Sehingga ketika ayah anda itu sudah mau wafat, itu nggak ada urusan, karena kita udah tahu, oh dulu aja nenek dijagain kayak gini. Jadi udah kita tungguin aja, kita antarin aja, biarin. Makanya memang butuh kesabaran. Ya karena di rumah sakit kan nggak enak, mau apa-apa nggak enak, tempat tidurnya juga kayak bagaimana, makan susah, suasana kan murung, suram gitu. Kita yang tadinya orangnya periang, ya namanya masuk rumah sakit hari-hari kayak gini, ya udah sedih dan tapi itulah, kalau memang kita udah ada contoh dari orang tua terpatri sama diri kita pun juga ya seperti itu mencontoh. Nah, sehingga yang seperti ini jangan sampai kita kasih contoh yang nggak baik. Kayak contoh misalnya, ini sering Pak, gitu. Saya dengar cerita, gitu. Ayahnya masuk ICU ya kayak tadi, ada yang liburan di Bandung lah, udah booking hotel lah, masih kerja lah, apa segala macam. Uang insya Allah bisa dicari Pak, bisa dicari Bu, bisa. Tabungan juga ya insya Allah, dengan 3 hari nggak angus itu tabungan. Masa iya tabungan 3 hari nggak kerja terus tiba-tiba angus jadi 0 minus? Kan enggak, sabar aja udah. Ini masalah yang lebih penting udah. Yang lain bisa dicuekin, tetapi untuk menuntun keluarga inti bisa mengucapkan la ilaha illallah,
jangan sampai. Sehingga setelah nanti wafat ditutup matanya, ditutup mulutnya, kemudian dipeluk. Nah, setelah dipeluk maka barulah kita menyiapkan prosesi jenazah. Prosesi jenazah yaitu yang berikutnya itu adalah wa khalqu thiyabihi. Itu jangan lupa ya, untuk mengganti pakaiannya. Mengganti pakaiannya dari pakaian yang sekarang ya kita lepas ya pakaiannya, tentunya ya, kan ada kain kafan. Kalau perempuan juga ada pakaiannya, maka dilepas, siap-siap untuk dimandikan. Wa hadidatin. Sebelum dimandikan jangan lupa kita taruh beban di perutnya. Beban di perutnya apakah batu kah, pokoknya apakah ya sesuatu lah di perutnya supaya isi perutnya itu keluar semua. Isi perutnya keluar semua sehingga nanti ketika mandi otomatis kalau memang sudah keluar semua, prosesi mandinya juga bisa lebih cepat. Maka setelah itu waktu ada sariri muslimi mutawajjihan munhadiran nahwa rijlaihi. Nah, kemudian mutawajjihan ilal qiblah munhadiran nahwa rijlaihi. Nah, kemudian ketika kita mau taruh jenazah ini di atas tempat penyucian jenazah, pemandian jenazah, biasanya kan ada sarir, ada tempat tempat tidurnya yang mau kita mandikan. Nah, kita mandikan ininya ngadep kiblat, kemudian orangnya miringin seperti ini. Jadi jangan telentang, dimiringin di atas perutnya, kita kasih sesuatu supaya yang seperti ini isi perutnya itu bisa keluar semua dengan lebih mudah. Wa isra'u tajhizihi in mata ghairu faja'atin. Dan ini udah kita bahas juga bahwa memproses jenazah itu lebih cepat, lebih baik kalau memang kematiannya itu bukan kematian secara mendadak. Kalau kematiannya bukan secara mendadak berarti ada prosesnya. Biasanya masuk rumah sakit dulu, berusaha dirawat, ya kan, mungkin 2 hari 3 hari. Nah, ketika 2 hari 3 hari ini keluarga itu semuanya juga harus dikasih tahu. Jangan tunggu wafat dulu baru dikasih tahu. Jangan. Udah genting kasih tahu. Udah masuk rumah sakit, komplikasi. Kata dokter, ya bukan dahului Allah, tapi kata dokter udah sulit. Sehingga kalau yang seperti ini 2 hari 3 hari keluarga itu udah mulai muncul ekspektasinya. Ada kemungkinan mungkin yang terakhir, sehingga keluarga itu semuanya udah siap. Nah, bagi orang yang wafat seperti ini, maka ketika wafat langsung diproses segera. Jadi kalau wafatnya hari ini, kalau memang wafatnya pagi, ya kalau bisa nanti setelah asar udah beres atau setelah zuhur udah beres. Kalau wafatnya malam, ya berarti besok paginya ba'da zuhur udah disolatin, udah langsung zuhur. Artinya cepat. 1 hari lah, cepat langsung selesai. Hari ini wafatnya sore, besok zuhur langsung dimakamkan. Setelah, sehingga prosesi jenazahnya ini bagi orang yang wafat ketika wafatnya itu adalah tidak tiba-tiba ada proses. Tapi kalau wafatnya tiba-tiba, kemarin sehat-sehat aja, kemudian tiba-tiba lewat, nah ini kan orang nggak ada ekspektasi, keluarga pun juga nggak ada ekspektasi. Tiba-tiba ya Allah ini kok bisa ya, kemarin masih begini, kemarin masih begitu. Maka kalau yang seperti ini jangan sampai didahulukan prosesi jenazahnya sebelum keluarga intinya hadir semua. Kenapa? Karena Rasul SAW itu pernah bersabda, la yanbaghi li jifati muslimin an tuhbasa baina dhahranai ahlihi, rawahu Abu Dawud.
Bahkan diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, nggak pantas bagi seseorang itu melakukan prosesi jenazah di belakang keluarga intinya. Sehingga kalau wafatnya tiba-tiba, ada anak yang masih di luar kota, anaknya mungkin di Solo, anaknya ada yang di Malang, ada yang di Surabaya, jangan diprosesi jenazahnya, tunggu sampai anaknya datang. Jangan sampai dikuburin, ya kan? Sampai anaknya datang. Jadi jangan sampai dikuburin ya, maksudnya. Adapun kalau mandi dan segala macam silahkan gitu, kalau memang langsung mau diprosesi. Tapi jangan langsung dikubur sebelum anaknya datang. Jangan disolatin sebelum anaknya datang, tunggu. Semuanya udah mau selesai, udah dimandiin, udah dikafani, tinggal disolatin, tunggu keluarga inti hadir. Kenapa? Karena yang paling penting dari prosesi jenazah itu adalah disolatnya. Sholatnya sama penguburannya. Adapun kalau ketika mandi dia belum hadir, nggak ada masalah. Tetapi ketika sholat, jangan sampai keluarga inti justru sholat jenazahnya nanti kloter sekian. Ini kloter pertama udah selesai, sholat jenazahnya nanti kloter kedua baru datang keluarga inti. Nah ini nggak bagus. Tungguin aja. Wah berarti ditunda dong berarti proses jenazahnya. Iya nggak apa-apa, kita tunda sekitar 2 hari. Sejauh-jauhnya dunia, ya insya Allah 1 hari sampai. Sejauh-jauhnya 1 hari sampai insya Allah. Pakai pesawat bisa. Maka yang seperti ini ditunggu. Ya kalau misalnya di luar kota pakai mobil pun 4 jam, 5 jam, 6 jam sampai insya Allah. Nah ini ditunggu, baru disolatkan dan baru nanti dimakamkan. Nah, setelah itu semua baru kita masuk kepada fikih pemandian mayat atau pemandian jenazah. Berkata penulis rahimahullah taala, ghuslul mayyitil muslimi wa takfinuhu fardhu kifayah. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi wa qasadhu rahilatuhu irsilu bima'in wa sidrin wa kafinu fi thawbaihi, muttafaqun alaihi Ibnu Abbas. Bahwa dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, irsilu bima'in wa sidrin, mandikanlah jenazah kalian dengan air dan dengan daun sidr, daun bidara. Wa kafinu fi thawbaihi, dan juga jangan lupa dikafanin. Dan hukum memandikan jenazah dan mengkafaninya ini adalah fardu kifayah. Apabila sudah ada sekelompok orang yang bisa, maka yang lain nggak wajib. Jadi kalau misalnya satu komplek Discovery ini, masjid ini bisa melakukan prosesi jenazah, berarti nanti warga-warga belakang yang nggak tahu cara memprosesi jenazah dia nggak dosa. Kenapa? Karena sudah diwakilkan oleh DKM masjid. Nah, itu fardu kifayah. Kalau udah ada sekelompok orang yang cukup, yang mampu, maka yang lain apabila nggak tahu caranya, ya mereka nggak dosa. Walaupun fardu kifayah, penting bagi kita sefardu kifayahnya keluarga yang mau proses jenazah. Jangan sampai yang memprosesi jenazahnya pun ya, orang masjid. Ya alhamdulillah orang masjid sih siap bantu. Pak, kita nggak ada yang bisa bantu jenazah, bisa nggak dibantuin? Oh iya Pak, insya Allah masjid kami ada tim prosesi jenazahnya. Tapi apa iya orang yang paling kita sayangin giliran untuk memandikan jenazah orang lain lagi. Ketika wafat udah nggak dituntun, ketika wafat bukan dia yang mandiin, bukan dia yang ngafarin. Terus bakti kita gimana? Bakti kita dari anak ke orang tua, dari istri ke suami, dari suami ke istri, kita dong. Sehingga muncul kepedulian. Orang itu kalau udah sayang, dia pasti peduli. Kalau dia sayang peduli, gimana nih cara mandiin? Gimana ya cara ngafaninnya? Bukan, biarin aja nanti orang masjid. Itu namanya kurang peduli.
Udah ntar biarin orang masjid kita telepon biar dia yang datang, dia yang proses, kita terima beres. Nah, subhanallah. Untuk masalah kayak gini pun kita nggak mau turun tangan, mandiin. Sehingga walaupun hukumnya fardu kifayah, tetapi ini merupakan bentuk bakti dan bentuk bukti nyata kesayangan kita kepada orang-orang keluarga inti kita. Sehingga penting bagi kita mempelajari fikih jenazah. Untuk apa? Ini ya sebagai nanti kalau kejadian saya yang mau turun tangan. Saya yang mau turun tangan. Buat ibu-ibu, bapak-bapak, kasih tahu anaknya. Nah, ini walaupun fikih jenazah menurut kamu begini-begini, nanti mama nggak mau ya kalau ternyata yang mandi itu orang masjid. Mau ngapain? Aurat mama dilihat-lihatin sama orang masjid. Biar kamu aja. Nanti ibu berarti sama anaknya yang perempuan. Bapakku juga sama. Ya, kalau misalnya nanti sama istri atau enggak sama anaknya yang laki-laki. Nah, jangan lupa. Nanti kalau bapak wafat, kamu yang prosesin jenazah saya, kamu yang mandiin jenazah bapak, kamu yang semuanya prosesnya, mayat bapak, mayat ayah segala macam, kamu. Jangan sampai orang masjid. Orang masjid kalau mau bantu-bantu silahkan. Jadi seksi membantu aja. Tetapi yang inti mandiin, nyabunin dan segala macam, kamu. Jangan kebalik. Biasanya kebalik, kita cuma nyediain air doang ke orang masjid. Butuh apa Pak? Butuh air. Butuh apa? Daun bidara. Butuh apa? Sabun. Buat apa galon? Kita cuma yang nganter-nganterin doang. Jangan. Anak kita harus diajarin supaya dia yang memproses jenazah. Walaupun hukumnya fardu kifayah, yang penting tapi ini masalah keluarga. Walaupun fardu kifayah, kita mau yang memandikan dan memproses jenazah kita itu adalah orang-orang yang kita sayang. Wassalatu alaihi fardu kifayatin. Diqauli alaihi salatu wassalam, sallu ala man qala la ilaha illallah. Rawahu al-Khallal ad-Daraqutni, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sholatkanlah jenazah muslim, saudara muslim kalian, disolatkan. Dan hukumnya fardu kifayah. Alhamdulillah. Kalau permasalahan sholat, insya Allah ya, sebelum kakaknya anak gitu ya. Tapi kalau menyolatin jenazah orang tuanya, insya Allah hadir. Tapi kalau masalah sholat, bukan ini yang poin kita. Kenapa? Karena orang-orang memang mudah hadir. Tetapi sebelumnya itu menuntut la ilaha illallah sama proses pemandian, pengkafanan jenazah, ini yang biasanya kita itu anak-anak kita betul, keluarga itu betul. Kalau sholat mah insya Allah hadir alhamdulillah. Tapi sebelumnya ini yang menjadi perhatian. Sehingga setelah kita mengetahui bahwa hukumnya itu adalah fardu kifayah, maka yang penting diketahui adalah orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah. Wa aulan nasi bi ghuslihi wasiyatuhu. Maka orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah itu adalah orang yang dititipkan wasiat. Ini yang paling berhak. Jadi kalau misalnya ada ayah kita dia udah bilang, nanti yang mengurusi jenazah saya itu adalah kawannya si fulan tinggal di sini, dia yang mandiin ayah. Maka kalau sudah dikirimin seperti wasiat seperti ini, maka mau anak, mau istri, mau orang masjid, itu semua kalah dengan surat wasiat. Jadi prioritas pertama itu adalah prioritas surat wasiat. Nah, ini prioritas pertama. Kalau misalnya di wasiatnya tidak disebutkan siapa yang harus memandikan, maka kalau memang nggak ada wasiatnya, maka yang berikutnya urutan nomor 2 itu adalah ayahnya, ayahnya ke atas. Tapi ini jarang orang tua memandikan jenazah anak. Itu jarang. Rata-rata kebalikan, anak memandikan orang tua. Kenapa? Karena memang secara keumuman manusia, ya orang tua wafat dulu. Ada nggak? Ada yang anaknya wafat dulu, tapi kalau misalnya kejadian,
maka kita mengetahui dari secara prioritas yang pertama itu adalah yang penerima wasiat, yang kedua itu adalah orang tua, ayah, kakek ke atas. Dan nanti kalau misalnya wanita berarti ibu, nenek ke atas. Ini prioritas nomor 2. Prioritas nomor 2. Tsumma aqrabu fal aqrabu min asabatihi. Maka kemudian setelah ayah ke atas, baru kemudian ini keluarga yang paling dekat. Bisa anak yang paling utama, ya kan? Kemudian bisa paman. Nah ini penting. Keadaan paman itu termasuk prioritas orang yang membandingkan jenazah. Sehingga kalau kita punya paman tapi jauh sama anak kita, itu artinya ada silaturahmi yang renggang. Itu ada silaturahmi yang renggang yang harus dieratkan. Misalnya ada anak-anak kita ini ternyata hubungannya sama paman-pamannya, sama bibi-bibinya renggang, itu mungkin ada kesalahan dari kita sebagai orang tua yang tidak mengeratkan silaturahmi. Kenapa? Karena paman atau bibi di sini merupakan orang yang prioritas, termasuk prioritas. Jadi kalau misalnya ayah udah nggak ada, udah wafat, ternyata anak nggak bisa pergi jenazah. Anak nggak bisa pergi jenazah, terus siapa prioritas berikutnya? Paman atau bibi itu kan prioritas tinggi berarti. Kalau prioritas tinggi ketika sudah wafat aja masih mendapatkan prioritas, lalu ketika hidup kok malah renggang silaturahmi. Dan kalau renggang yang salah siapa? Rata-rata yang salah orang tua. Kenapa renggang? Kok bisa renggang sama ponakan? Berarti ada sesuatu yang salah. Apakah kita justru renggang sama adik kakaknya atau kayak bagaimana? Itu ya bahan introspeksi masing-masing. Tetapi ini di sini memberikan pelajaran kalau paman atau bibi itu memiliki prioritas dalam memandikan jenazah, maka ketika hidup itu juga harusnya silaturahmi itu akan dijaga. Jangan sampai udah nggak peduli paman atau bibi, ya udah ketemunya cuma lebaran doang. Ketemu lebaran. Keponakan itu kalau ketemu paman atau bibinya rasa kayak orang asing, lebih dekat sama tetangga daripada paman sama bibi. Seperti itu. Dan subhanallah, termasuk ya ketika anak memutuskan pindah gitu ya dari Bintaro ke Jakarta Timur, di antara pertimbangan utamanya itu adalah yang pertama supaya lebih dekat dengan ibu anak, dan yang kedua supaya lebih dekat dengan paman-paman anak. Alhamdulillah. Sekarang setiap subuh insya Allah ketemu sama paman-paman anak. Jadi Ustaz dekat sama paman-paman, dekat sekali. Saya dengan paman, dengan bibi itu dekat. Alhamdulillah. Itu menunjukkan, oh alhamdulillah, berarti silaturahmi terjaga. Sehingga yang seperti itu tugas orang tua. Ibu anak yang ingetin. Emang diminta insya Allah. Masalah enak mah enak pak. Ya kan suasana wah udah. Kita pengennya kalau kita mau egois gitu ya. Kita mau egois udah pintar. Masjid di mana, semuanya makmur, mau jogging, goes bisa, jogging bisa, coffee shop di mana, nongkrong, kuliner, semuanya ada di sini. Kalau misalnya udah tinggal di Bintaro ke Jakarta males kali kan, mau ngapain ke Grand Indonesia jauh amat, mau ngapain ke Plaza Indonesia jauh amat, ini sini aja, semua ada, alhamdulillah. Mau outdoor ada, mau indoor ada. Tapi kalau mau egoisan, tapi dibuat ngapain kamu tinggal di sini? Ini yang pindah di sini dekat sama mama, dekat sama paman, dekat sama bibi. Oh iya, betul juga ya. Tapi itu tugas orang tua yang ngingetin. Tugas orang tua yang ngingetin bahwa ada yang lebih berharga daripada keegoisan kita tinggal di tempat yang lain. Ada ibu, ada paman. Kalau memang mau tinggal berbahagia dan segala macam, itu di surga. Di surga.
Kalau di dunia ya namanya ada perjuangan, ada sebuah ego yang harus dikorbankan. Ya memang begitu tuntunannya. Orang kita masih hidup, ada orang tua yang harus dibahagiakan, ada silaturahmi yang harus dijaga. Yang seperti ini harus diperhatikan. Gak bisa, nggak enak di situ, nggak enak di bambu hapus. Ya emang benar Pak, enak kan di Bintaro. Tapi kan kita nggak bisa selalu mengedepankan ego kita, nggak bisa. Ada jauh selain itu keluarga ini, ada silaturahmi. Sehingga yang seperti ini bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu yang punya anak, selalu anak kita tuh sekarang udah mulai yang seperti ini udah mulai tergerus, ingat orang tua, ingat silaturahmi, paman sama bibi, ini orang dekat, yang kalau memang memandikan jenazah masuk prioritas. Kalau memandikan jenazah aja masuk prioritas, masa ketika hidup panjang itu berarti ada silaturahmi yang memang tidak dijaga. Sehingga prioritas berikutnya setelah anak itu adalah paman ataupun anak ke bawah, cucu dan segala macam. Nah, ini prioritas berikutnya. Tsumma arham. Baru setelah ini baru yang keluarga-keluarga yang memang masih ada hubungan. Pokoknya yang secara prioritas seperti itu. Jadi wasiat, kemudian orang tua ke atas, kemudian anak, kemudian ya kan ada setelah itu keluarga jauh. Setelah keluarga jauh baru prioritas terakhir itu adalah orang yang tidak dikenal, bukan siapa-siapa. Orang masjid, panitia, prosesi jenazah, DKM, ini prioritas terakhir. Kalau udah tahu bahwa orang masjid itu adalah prioritas terakhir, sehingga kita itu sebagai orang yang baik tentu maunya yang prioritas paling atas dulu. Kalau masih ada anak, kenapa harus jadi orang lain? Kalau masih ada paman, bibi, kenapa jadi harus orang lain? Jadi jangan langsung loncat ke prioritas terakhir. Ada nggak yang bisa mandiin jenazah? Ada nggak yang gitu? Di keluarga kita nggak ada anak, nggak ada paman, nggak ada ibu, nggak ada orang tua, nggak ada yang punya sambungan silaturahmi, nggak ada satupun yang bisa membantu untuk memandikan jenazah. Subhanallah. Itu introspeksi. Subhanallah. Berarti ada yang kurang dari keluarga. Ada yang kurang. Dan terkadang yang seperti ini merupakan bukan masalah nafkah, bukan masalah dunia, tetapi yang seperti ini harus ada di dalam keluarga. Gak boleh. Masa dari sekian banyak keluarga besar, gak ada satupun yang mampu untuk memprosesi jenazah. Harus orang masjid. Iya. Sekarang itu bahkan kalau masjid gak punya prosesi jenazahnya, ada yang kurang. Ini masjid udah ada tim prosesi jenazahnya, belum Pak? Belum ada. Wah, harus ada. Alhamdulillah, itu sesuatu yang bagus. Tetapi dalam satu sisi berarti orang-orang sekitar itu udah nggak tahu lagi caranya untuk mandikan mayat. Udah nggak tahu lagi gimana caranya, gimana ya? Oh, masjidnya belum punya bapak ya, masjid paling berarti. Lo tanggung jawab kamu itu yang pertama, prioritasnya itu beda. Orang masjid itu prioritas nomor paling terakhir. Yang bukan siapa-siapa baru ditugaskan memandikan jenazah, itu yang prioritas terakhir. Kenapa? Karena suka nggak suka yang namanya mandiin kan itu aura keluarga dekat kita kan dilihat sama orang. Dilihat. Masa sih kita rela? Kelihatan dong auratnya sama orang lain. Iya. Sama orang masjid. Iya. Kalau saya sebagai anak nggak mau, Pak, nggak bisa Pak, nggak, udah biarin saya aja yang mandi. Apalagi kalau misalnya ibu aja nggak boleh dimandiin sama anak laki-laki, nggak boleh. Anak laki-laki aja mandiin ibu nggak boleh. Nah terus udah biarin aja orang masjid, walaupun sama-sama perempuan, tetapi secara logika aja
anak laki-laki aja gua nggak boleh mandiin dia. Lu siapa? Tiba-tiba mandiin ibu. Seperti itu nggak rela. Sehingga harus kalau misalnya yang dilihat, oh ada nggak adik kita atau kakak kita yang perempuan, kita tegasin, dan kak, kalau mama kayak gini kamu yang mandiin, kamu kan perempuan. Kalau ayah biar aku yang mandiin. Kalau perempuan kamu yang mandiin, jangan, kamu harus belajar yang kayak gini. Belajarnya kayak gimana? Kamu ntar kita bahas supaya dia tahu, supaya nggak asing, supaya nggak aduh gimana, nggak tahu caranya. Ya Allah, ini perkara ilmu yang mungkin dipraktekkan paling 3 kali dalam seumur hidup. Masa sih untuk sesuatu yang 3 kali aja nggak mau dipelajari ilmu, pelajarin aja. Dan ketika diamalkan ini subhanallah, ini bentuk birrul walidain yang luar biasa, bentuk berbakti dan amal soleh, akhlak yang baik pada keluarga inti yang subhanallah yang luar biasa. Wa aula bi ghusli untha wasiyatuha, sama. Jadi kalau tadi yang laki-laki berarti yang memandikan itu harus laki-laki. Kalau yang perempuan yang memandikan itu harus perempuan kecuali suami istri. Yang boleh memandikan laki-laki tapi perempuan atau sebaliknya perempuan dimandiin sama laki-laki ini cuma suami istri. Selain dari suami istri nggak boleh laki-laki mandiin perempuan, perempuan mandiin laki-laki nggak boleh. Cuma suami sama istri saja yang boleh beda jenis yang memandikan. Sisanya harus satu jenis sesuai dengan prioritas yang tadi sudah disebutkan. Disebutkan. Kemudian setelah itu disebutkan di sini apa udah habis cukup tanya jawab ya nggak panjang lagi seru-serunya. Tapi masalahnya kalau udah masuk panjang gitu ya kan, ini kan kita baru siapa yang mandiin. Nah nanti kan kalau kita udah mau masuk mandiin kayak ya apa namanya siapin airnya, ya daun bidaranya, kemudian sabunnya, mulai dari mana, apakah dulu apa enggak, yang diguyur yang pertama, itu panjang banget. Jadi insya Allah kita cukupkan ya, insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Ada wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan Bu. Dia meninggal waktu itu di ruangan ICU di Fatmawati. Yang perempuan hanya bisa 1 orang karena pengetahuan bukan belum betul. Nah akhirnya kemarin 10 tahun yang lalu mama saya meninggal di rumah sakit Premier. Memang kita anak ke-6, kita punya mama bapak saya dia anak perempuan semua. Kita tidak mengizinkan, bahkan dokter marah. Ya udah kalau memang ibu tidak mengizinkan kita untuk di ruang ICU, maka kalau ada apa-apa tanggung jawab kita. Bergantian tanggung jawab. Masya Allah. Saya nangis pertama, saya ini berusaha anak saya bisa seperti anak-anak mama saya lakukan kepada perempuan yang Ustaz. Dan itu akhirnya udah Ustaz meninggal dia pergantian kakinya. Memang kemarin beberapa hari yang lalu saya baru mengetahui bahwa kalau mentah hari itu kondisi tidak boleh terus ini. Kalau dia sudah mengucapkan lagi bahwa tidak bisa lagi perlu supaya kalau dia bingung nanti. Betul. Yang sakitnya ini. Itu juga baru saya dapat Pak Ustaz. Nah, waktu saat mama saya meninggal Pak Ustaz, alhamdulillah Pak Ustaz, kita berganti tadi, dan tapi 6-6-nya masuk Pak Ustaz, maka dia masuk. Cuma dari jauh Pak Ustaz. Saya nggak tahu itu Pak Ustaz. Singkat cerita Pak Ustaz, alhamdulillah ada beberapa ibu dari pengajian datang melihat mama saya waktu itu meninggal usia 82. Kasihan gitu Pak Ustaz melihatnya
tapi waktu saat setelah meninggal beliau tersenyum Pak Ustaz. Tersenyum Pak Ustaz, ya Allah cantik. Orang itu tiap hari waktu saat meninggal, waktu saat sebelum dikubur. Ya Allah saya kaget ya waktu meninggal kok kelihatan tua sekali, tapi setelah itu kok usianya seperti kayak 52 ya. Nggak mungkin orang itu berbohong ya Pak Ustaz. Bahkan setelah itu meninggal tubuhnya di tanah kusir Pak Ustaz. Yang menggali itu ngomong kepada saya adik saya punya adik, ini yang meninggal orang baik ya. Kenapa? Kok saya dimudahkan ya untuk menggali ini? Ya saya berdoa mudah-mudahan saya Amin. yang saya tanyakan ya apa Ustaz, yang satu kayak anak kita bisa seperti itu Ustaz. Yang kedua Ustaz, memang waktu beberapa hari yang lalu saya mendengar cerita ceramah di sini juga sama Ustaz Hamid Ustaz. Beliau menceritakan kami di tengah saya sudah tahu Ustaz, tapi makin mendengar lagi makin dicas gitu ibaratnya dan kayak HP gitu kan juga gini, orang itu nggak tahu hati kita yang di dalam, yang tahu isi kita di dalam, tapi kita nggak tahu yang menyinggung masalah bersih hati. Amalan bersih hati, kita itu bersih. Amalan apa pun, saya jujur, saya jujur sekali. Memang usia saya nggak berusaha tapi saya yakin Allah akan bantu saya karena saya itu amalan aku, karena saya mendengar bertakwa itu ya Allah, orangnya tahu isinya saya tapi dia nggak tahu apa yang ada di hati saya. Amalan apa supaya kita bersih ya Allah. Memang sulit ya kalau saya pasti akan banyak Iya. Jadi untuk yang pertama, Masya Allah, mudah-mudahan kedua orang tua ibu Fatimah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, terkait permasalahan tips apa kiat-kiat yang bisa kita kasihkan kita, maka yang pertama tentu kita jadi orang tua yang baik. Jadi orang tua yang baik, kita kasih sayang yang cukup. Mudah-mudahan ya dengan seperti itu dia sayang sama kita, harusnya nanti kita tinggal kasih tahu aja, kasih tahu gitu langsung. Jadi nanti sampai rumah langsung kasih tahu, ibu ada anak perempuan. Sekarang saya sudah ketiganya sudah berkeluarga. Ada yang perempuan? Ada perempuan, tapi alhamdulillah si Ustaz saya potong anak sisi alhamdulillah bisa lah, tapi ada lah namanya anak ya. Jadi langsung telepon gitu. Telepon kira-kira dari anak, semua anak nih yang agamanya bagus gitu ya, kan namanya anak kan beda-beda ya Bu. Yang agamanya bagus telepon. Nah, atau enggak kapan kamu, pokoknya pas ketemu atau gimana bilang, nanti kalau mama kayak gini-gini, kamu yang ngurusin jenazah mama, kamu yang mandiin, kamu yang nuntun la ilaha illallah, kamu udah tahu caranya apa belum? Kalau dia belum tahu, ibu ajarin. Kayak gini loh, ntar kalau mama sakit masuk kamu nuntun la ilaha illallah, gini. Ntar kalau mama meninggal tutup mulut, mata dan segala macam, cara mandiinnya gini, selesai. Kasih pesan langsung, kasih pesan langsung, sehingga nanti itu akan teringat, itu akan ingat, akan nempel, sehingga nanti dia bilang, oh mama udah kasih wasiat bahwa aku yang mandi. Kalau dia udah kayak begitu, dia pasti langsung peduli gitu kan. Oh iya gimana ya, jangan-jangan gue gak masalah nih, sehingga langsung kasih tahu. Sehingga kalau memang kasih sayang udah dikasih yang cukup, kita tahu dia sayang sama kita, tinggal kasih pesan supaya dia peduli, cari ilmunya, supaya nanti ketika kita udah tua ada yang ngurusin. Adapun yang kedua, masalah bersih hati ya, ini kita sama-sama semua PR semua dari kita. Gimana caranya ya bahwa hati kita itu bersih? Maka hati yang paling bersih itu adalah yang pertama bersih dari kesyirikan, yang kedua itu adalah bersih dari maksiat. Ya kalau memang kita mau apa tipsnya itu aja. Jangan sampai berbuat syirik, maksiat diminimalisir. Selesai. Udah gitu aja, gampangnya seperti itu. Walaupun ya di lisan sih gampang gitu. Bersih dari maksiat ya di lisan mah gampang. Tapi ketika kita udah keluar dari masjid sampai rumah,
Ya, kita sama-sama tahu tentang. Tapi tips utama memang seperti itu. Gimana caranya supaya tidak melakukan kesyirikan, bersih dari maksiat, baru setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya muqallibal qulub, gitu. Seperti itu. Kita doa, ya Allah bersihkan hatiku, ya Allah jaga hatiku dalam ketaatan kepadamu. Maka yang seperti ini bisa kita lakukan. Allah a'lam. Sama. Ada lagi? Ya, silakan. Ya. Jadi kalau ada orang yang memang memutuskan bahwa dia mau memutuskan silaturahmi, itu kan namanya orang yang memutuskan silaturahmi. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang paling baik itu adalah orang yang menyambung silaturahmi. Walaupun kita yang benar, dia yang salah. Kata Rasul, yang paling baik adalah yang menyambung duluan. Yang paling baik adalah yang nyambung duluan. Jadi kita tahu misalnya dia yang salah, dia yang kurang ajar, harusnya dia yang minta maaf. Tapi kata Rasulullah SAW, yang nyambung yang lebih baik. Udah, kalau kita udah tahu kayak gitu, ya udah kita yang samperin, nggak ada masalah. Walaupun dia bilang dia udah nggak mau kenal kita lagi, ya Allah bawa box apa, paket donat kayak roti kayak Olam Bakery apa segala macam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, bro, mas, dek, mbak, nih aku bawa roti kayak gini, nih ya. Gitu. Masa dia tolak? Nggak mungkin, insya Allah. Ini ada Olam Bakery ini ya, masuk ini. Kebetulan ada cucu, ada keponakan pengen ketemu katanya udah lama. Itu kan sekedar basa-basi, walaupun yang seperti itu dia pasti bilang, kan dia nggak mungkin kamu nggak boleh masuk ke rumah saya. Ini keponakan silakan suruh pulang lagi. Jadi yang paling baik itu adalah yang nyambung. Walaupun kita yang benar, dia yang kurang aja, bawain kopi, bawain aja kopi tuku, masya Allah. Ya kan, insya Allah. Beli yang botolan 2 liter, Pak, ini ada kopi dari Bintaro, masya Allah, enak. Bawa satu lagi roti, gitu. Nih buat kamu sama anak-anak, sama keluarga, masih ada segala macam. Langsung cair, insya Allah. Orang namanya satu darah. Cuma yang satu darah gampang. Yang satu darah gampang, insya Allah. Tinggal kasih hadiah, bawa assalamualaikum, pasang muka tersenyum, gak usah singgung masa lalu, keluar. Alhamdulillah. Yang lebih baik adalah yang nyambung. Makanya seperti kalau misalnya kejadian, udahlah ego dan segala macam. Kita ada sebuah yang jauh lebih penting. Menyambung silaturahmi itu subhanallah. Itu salah satu pintu masuk surga. Nyambung silaturahmi. Ada orang yang mungkin ibadahnya itu biasa-biasa aja, tapi kalau udah masalah keluarga, masya Allah, ditanya si fulan, ini segala macam, sampai ini diperhatikan betul. Walaupun dia nggak bisa ngasih apa-apa sebenarnya, tetapi dia peduli. Yang seperti ini, udahlah, daripada kita amalan juga biasa-biasa, udah sambung silaturahmi. Bawa tuku 2 liter, 2 botol apa segala macam, sama donat, gampang. Nyambung silaturahmi, pahala gede. Oh, terserah aja sebenarnya. Yang penting kita datang, bawa assalamualaikum, waalaikumsalam, bawa sesuatu kayak gitu. Kalau perlu kita yang ngucapin maaf, nggak ada masalah. Pak, maaf ya nih, atau Mas, maaf ya kalau misalnya saya banyak salah, misalnya ini kebetulan ada tuku buat bapak Mas keluarga segala macam, kebetulan akan udah lama nggak ketemu pamannya, nggak ketemu bibinya, dia udah kangen gitu. Ayolah sebah dulu sama paman sama bibi habis itu. Masa nggak dikasih masuk, Bu? Pasti langsung dikasih. Ayo Bu, masuk dulu, yuk. Ayo nah, silakan masuk dulu segala. Ya Allah, dadakan ya. Tapi udah cair silaturahminya. Alhamdulillah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala turun. Silaturahmi itu memperluas rizki dan memperpanjang umur.
Itu di dunia. Di dunia dapat rezeki, dapat umur. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala kasih sesuatu yang jauh luar biasa. Baik. Allah. Ada lagi? Bapak-bapak. Ya, gimana? Jadi kalau misalnya kan saya juga baru kemarin dapat kejadian saudara jauh sih, saudara dari anak saya meninggal di rumah sakit, terus di mandiin sama segala macam. Oh, udah wafat, Pak. Mereka terima bersih, jadi apa gimana ya? Jadi kalau seperti itu. Kalau dosa sebenarnya nggak dosa. Makanya namanya fardhu kifayah. Selama ada orang yang bisa, kitanya nggak dosa. Kalau dosa insya Allah nggak dosa. Tetapi masalah ya namanya keluarga aja. Kalau dosa sih nggak dosa, nggak haram, nggak dosa, nggak ada gimana-gimana. Tapi ya namanya keluarga. Nah, keluarga kalau memang dekat, ya insya Allah harusnya sih kita harusnya. Tapi kita sebenarnya bisa ya menolak untuk mendapat pelayanan seperti itu. Kita mau bawa pulang, Harusnya bisa ya, bisa. Jadi jenazahnya biar kita yang proses. Sebenarnya kita yang ngurus. Iya, jenazahnya kita yang proses. Tinggal bilang ke rumah sakit, Pak, ini jenazahnya biar kami yang proses. Oh, gitu paling Pak tanda tangan apa gitu. Tapi setelah itu kita yang proses. Terus sama setelah itu, kalau misalnya ya mungkin kan kita apa namanya kematian itu kan bisa di mana aja. Kalau bisa mendadak, bisa kecelakaan, bisa darurat. Beda lagi penanganannya bagaimana? Penanganan apa ya, Pak? Prosesi jenazahnya Sama. Proses jenazahnya sama. Yang beda itu adalah kalau kematian mendadak, kita bisa menunda prosesinya, tunggu sampai keluarga itu datang. Itu aja beda. Tapi kalau masalah mandiin apa segala macam ya tetap sama. Akhirnya kita mendengar kalau misalnya dia meninggal pada saat ketika dia jihad itu tidak perlu dimandikan, itu memang benar apa enggak? Oh iya, kalau jihad ya enggak, Pak. Gitu. Kalau jihad nggak dimandikan. Jadi langsung dikuburin sesuai dengan ya dia wafatnya seperti itu. Tapi kan kalau kecelakaan kan bukan jihad ya, Pak. Iya. Tapi kalau jihad ya, kalau jihad sesuai dengan sebagaimana nanti besok kita juga kita akan simak. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah kita cukupkan. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, terutama bagi anak pribadi dan juga bagi jamaah saya yang telah mendengarkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.